Sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di ruangan ini menghadiri konferensi pers Komnas HAM bersama Komnas Perempuan. Ada dua poin nanti yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa tadi kita berdiskusi dengan Komnas Perempuan dan menyepakati untuk meminta dukungan dari Komnas Perempuan terkait penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi atau menimpa Ibu PC. Sebagaimana berkali-kali sudah pernah kami sampaikan, kita meminta semua masyarakat untuk memahami bahwa terkait dengan dugaan kekerasan seksual sebagaimana standar hak asasi manusia yang diakui di internasional maupun yang sekarang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang TPKS, maka seseorang yang mengatakan dirinya atau kemudian sudah mengadukan dugaan kekerasan seksual itu kepada lembaga hukum, tentu saja harus diasumsikan bahwa orang tersebut adalah korban, diasumsikan dan diperlakukan sebagai bagaimana layaknya seorang korban. Karena itu, selama ini Komnas HAM dalam penyelidikannya sangat menghormati ada langkah-langkah misalnya yang sudah dilakukan, pendampingan kesehatan, pendampingan psikologi klinis dan lain-lain, dan tidak akan melakukan langkah apapun sebelum ada persetujuan, tidak saja dari Ibu PC, tapi juga dari psikolog klinisnya. Kita menghormati semua ini. Perkara di luar orang berdebat segala macam, silahkan orang berdebat. Standar hak asasi harus diberlakukan oleh Komnas HAM sebagaimana mestinya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya, karena kami melihat sudah ada kemungkinan bahwa mungkin kami sudah akan bisa nanti meminta keterangan dari Ibu PC untuk melengkapi penyelidikan kami, maka supaya agenda atau tindakan ini atau langkah ini lebih profesional, maka kami memutuskan lebih baik kalau kemudian kita juga mempercayakan Komnas Perempuan yang memang ranahnya di dalam isu kekerasan seksual, lebih spesifik lagi isu perempuan. Pengalaman mereka tentu jauh dibandingkan kita semua, dan itu ranah mereka. Karena itu kami meminta kesediaan Komnas Perempuan untuk membantu, mendukung bukan saja Komnas HAM, tapi proses penyelidikan dan upaya mencari atau mengungkap masalah ini sebaik-baiknya. Itu. Dari Komnas HAM juga kami mintakan kesediaan dari Ibu Sandra Yatimuniaga, salah seorang komisioner kami yang juga punya pengalaman banyak, bukan saja karena dia seorang perempuan, tapi juga dia punya pengalaman banyak itu. Jadi nanti dari Komnas HAM akan diwakili oleh Ibu Sandra Yatimuniaga, dari Komnas Perempuan beberapa komisionernya, termasuk Ibu Andi Yetriani selaku ketua. Mereka lah yang nanti akan melakukan langkah-langkah itu. Dalam rangka apa? Sekali lagi, supaya standar asasi, norma asasi, dan lebih khusus lagi sensitivitas terhadap korban itu bisa dipenuhi. Jangan sampai kita kemudian dalam rangka melakukan satu upaya untuk menggali masalah, tapi justru menimbulkan ketidaksensitifan kita terhadap isu hak asasi manusia. Sekali lagi demikian, ini yang mana dulu itu? Kita percayakan Bu Adi dulu ya. Nanti keterangan poin kedua yang mau kami sampaikan, nanti saya persilakan Pak An. Silakan Bu Andi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua sekaligus jajaran komisioner dari Komnas HAM atas kesempatan untuk kita langsung berjumpa dengan teman-teman media massa yang telah berkumpul pada siang hari ini. Komnas Perempuan menyambut baik dan tentunya mendukung upaya dari Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini, termasuk juga mendukung dalam proses pemeriksaan Ibu
PC. Seperti mungkin yang kawan-kawan media juga kenali, Komnas Perempuan memang telah berkomunikasi di awal setelah diminta untuk hadir oleh pihak Polda Metro Jaya. Tetapi seluruh proses penggalian informasi ini tentunya nanti akan kita kawal bersama dengan Ibu Sandra Maniaga yang telah diutus, dan untuk Komnas Perempuan timnya nanti akan kami informasikan berikutnya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Bapak Taufan Manik, betul sekali dalam proses kita untuk mendengarkan pelaporan kasus kekerasan seksual, kita perlu memperhatikan tentunya standar-standar hak asasi manusia dan juga berbagai guidelines atau pedoman untuk memastikan proses pencarian informasi ini tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan juga pada saat yang bersamaan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Komnas Perempuan tentunya selama ini berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan karena itu kami sangat mengapresiasi sekali lagi dan menyambut baik langkah yang diambil oleh Komnas HAM, di mana kedua lembaga nasional HAM ini bisa bekerja sama dan semoga menjadi presiden yang lebih baik bagi kerja-kerja di masa depan. Saya pikir itu dulu, karena langkah-langkah lanjutannya akan disusun dalam koordinasi bersama dengan Komnas HAM. Terima kasih. Ya, pertama-tama memang mempertegas saja pelibatan teman-teman Komnas Perempuan dan urusan. Jadi memang mekanismenya tetap dalam mekanisme kami, ya kami berusaha dengan sangat keras untuk tetap akuntabel dan transparan. Namun demikian, memang jika dibutuhkan karena kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang TPKS, ya model pengumumannya kapan diambil keterangan dan sebagainya bisa setelah peristiwa terjadi, gitu ya. Jadi ini untuk semata-mata untuk kepentingan bagaimana proses khususnya terkait kasus tersebut dalam dimensi Bu Putri bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, yang kedua, ini agenda kedua ya, update bahwa tim saat ini melakukan dua hal. Hal yang pertama memang nggak apa-apa, santai-santai. Ada hiburan soalnya. Oke, aman ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, yang pertama adalah agenda tim ya. Yang pertama memang kami sedang menyandingkan semua yang sedang kami peroleh ya, baik dari Jambi, baik dari pendalaman dokes, cyber, dan berbagai keterangan yang lain. Itu yang pertama. Untuk persiapan kami hari Rabu untuk melaksanakan balistik ya. Yang berikutnya adalah besok juga masih ada pemeriksaan untuk cyber. Kan kemarin Pak BK mengumumkan dari 15 HP masih ada 5 HP yang belum diberikan keterangan karena masih proses, dan itu akan diselenggarakan besok. Nah, oleh karenanya tim hari ini memang meletakkan semua bahannya biar agak lebih tajam gitu ya. Itu persandingan dari keterangan satu ke keterangan yang lain dan sebagainya. Jadi melihat apakah ada persesuaian ataukah ketidaksesuaian. Seperti kalau di hukum pembuktian itu ada di model pembuktian. Yang kedua, ya karena memang beberapa waktu yang lalu kita juga mendalami soal dokes, terus kita sandingkan dengan beberapa keterangan. Nah, itu hari ini tim sedang berproses di Rumah Sakit Kramat Jati untuk melengkapi beberapa informasi khususnya terkait administrasinya. Jadi administrasi luka dan sebagainya itu saat ini sedang berlangsung di RS Kramat Jati. Mungkin itu, terima kasih banyak.